Nah, hari ini kita ada di Osaka Automesse 2023. Kita ada di sini karena ada booth Indonesia di Grid of Indonesia. Tapi salah satu yang hari ini akan diinformasikan adalah terkait Super GT ini. Nah, nggak cuma ada di gambar, tapi mobilnya sekarang ada di depan kita. Nah, rekan-rekan mengingatkan, silakan subscribe channel ini, channel saya Andre Moyadi, untuk bisa melihat berbagai konten-konten seperti yang dilihat seperti sekarang. Ini mobilnya adalah Skyline R35 dari Realize. Ini mobil balap dari Super GT ya. Ini masih digunakan balap pada 2023. Kita lihat beberapa detailnya. Ini bagian depan menggunakan dry carbon. Nah, bedanya dry carbon dengan karbon yang biasa kita lihat di Indonesia adalah ini menggunakan sistem autoclave. Jadi sistem cetaknya itu menggunakan vakum khusus hingga 0 PSI. Sehingga kekuatannya bedanya ini sangat kuat sekali. Bahkan merupakan material yang digunakan karena tahan impact dan dia sangat ringan. Dan tidak hanya digunakan di bagian sini saja, pada F1 material ini juga digunakan untuk kaki-kakinya. Jadi material carbon fiber itu sangat kuat sekali. Dan yang berbeda dengan yang biasa digunakan sebagai fashion di Indonesia, itu hanya digunakan untuk fashion. Biasanya fiber laminatingnya lalu ditutup dengan karbon. Jadi itu hanya untuk look saja. Berbeda dengan yang kita lihat sekarang, karena ini merupakan dry carbon. Jadi sebagai informasi juga, dry carbon bukanlah karbon yang berwarna doff. Karena kalau berwarna doff hanya finishing saja, itu bisa disematkan dengan hanya spray atau menggunakan varnish matte atau varnish doff. Nah, ini aplikasi seperti ini kenapa dibilang dry carbon? Bukan karena dia berwarna doff, tapi karena menggunakan sistem teknis khusus. Biasanya mereka menggunakan autoclave atau sistem yang bisa menekan hingga 0 PSI, sehingga materialnya menjadi material yang sangat kuat dan ringan. Itu alasan dari penggunaan dry carbon. Nah, ini semua bagian dari mobil ini merupakan mobil yang menggunakan dry carbon, baik dari kap mesin, bumper, bahkan pintu, semua menggunakan dry carbon, termasuk GT wingnya. Oke, ini mobil R35. Oke, kita lihat dari bagian depan. Oke, kita lihat juga bagian belakang. Oke, kita lihat bagian tampak frontal dari belakang ya. Oke, nah ini beberapa seri-series dari Super GT yang akan diadakan di 2023. Oke, ini beberapa seri-series dan ini sirkuit-sirkuitnya. Jadi ini round 1 akan diadakan di Okayama, round 2 akan diadakan di Fuji International Speedway, 3 di Suzuka Circuit, 4 balik lagi di Fuji, Suzuka. Ini selanjutnya di Sportland dan lain sebagainya. Ya, sirkuit di Jepang merupakan banyak, ada beberapa sirkuit sehingga kalender dari GT seriesnya lebih bermacam-macam. Oke, kita mau lihat di dua mobil selanjutnya. Ini ada selanjutnya kita mau melihat mobil NSX yang tidak dibalut stiker sehingga bagian dry carbonnya terlihat sangat ekstrim. Oke, ini tampak belakang nomor 99 NSX baru yang dibuat di Super GT. Ini merupakan ajang bergengsi juga untuk pembuktian bagi setiap pabrikan di Jepang. Kita lihat semua bagiannya menggunakan dry carbon, bukan hanya looknya saja, tapi dry carbon ini betul-betul berfungsi karena menggunakan teknik autoclave tadi. Oke, ini kalau ini menggunakan bannya Potenza, R35 tadi menggunakan bannya Advan. Ini juga merupakan ajang uji tentunya bagi setiap pabrikan ban, karena traksi menjadi salah satu penentu dari setiap balapan. Nah, kita lihat dari tampak perspektif depan seperti ini, terlihat sangat luar biasa keren dan sangat ekstrim.
Kita lihat dari frontal, dari sisi depan. Oke. Seperti ini. Luar biasa ya. Honda NSX Super GT. Kita sama-sama bisa lihat. Oke, kita mau lihat yang terakhir. Ini dia, yang terakhir adalah GR Supra. Oke, kita mau lihat dari tampak samping dulu. Ini merupakan GR Supra yang digunakan untuk Super GT nomor 90. Luar biasa. Nah, kita bisa lihat bahwa spesifikasi dry carbonnya ini menggunakan spesifikasi yang berbeda. Di bagian yang samping ini menggunakan dry carbon dengan twillnya lebih besar, sedangkan di bagian depan ini menggunakan twill yang lebih kecil. Twill yang lebih kecil itu lebih kuat dari sisi kelenturannya, sedangkan twill yang lebih besar itu dari sisi impactnya biasanya lebih kuat. Jadi ada perbedaannya. Velgnya menggunakan fog race. Kita lihat sisi pengeremannya. Kalian bisa lihat itu bagian remnya juga. Bagian remnya juga itu menggunakan karbon. Sehingga bisa mereduksi juga panas. Nah, ini tampak sampingnya. Kita mau lihat perspektif dari samping. Ini perspektif frontal dari belakang. Wow. GR Supra number 90. Ajang super balap Super GT merupakan ajang paling bergengsi yang ada di Jepang. Salah satu yang paling bergengsi. Karena ini tempatnya pabrikan mobil maupun produk-produk aftermarket menunjukkan kelasnya dan kualitasnya di Jepang. Oke, kita lihat dari tampak samping GR Supra. Kalian bisa lihat betapa lebar white body dari GR Supra ini dan sangat-sangat ekstrim sekali semua lekuknya. Semuanya dibuat dan didesain secara aerodinamis dan sudah melewati berbagai tahap proses dan pengujian. Oke, seperti tadi disampaikan di awal, hari ini saya berada di Osaka Automesse yang diadakan setiap bulan Februari. Kami dari tim NMAA hadir di event ini sebagai perwakilan dari Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Asosiasi Automesse di sini untuk berkolaborasi dan menghadirkan booth Indonesia di Jepang. Saya harap kalian juga semoga bisa mengunjungi dan melihat langsung Super GT ini di pameran Osaka Automesse selanjutnya. Saya berdoa rekan-rekan semua yang menonton bisa melihatnya langsung di Osaka Automesse maupun di event-event lainnya di Jepang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jika kalian menyukainya, mohon di like video ini dan informasikan ke rekan-rekan semua agar informasi tentang produk-produk aftermarket dan modifikasi Indonesia semakin dikenal dunia. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon dukungan dan supportnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video lainnya. Saya Andre Mulyadi. Bye.